Kita masih pembatal-pembatal sholat. Apa aja yang ngebatalin sholat selanjutnya? Aku mau nanya sama Habib Muhammad Syahab. Oh, Masya Allah. Ini perihal apakah benar ya Bib ya jika kita sholat di masjid yang ada kuburnya Bib. Maka sholatnya itu nggak sah alias batal dan harus diulang di tempat yang lain Bib. Benar gak sih Bib kayak gitu? Masya Allah. Silakan Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Muhammad Ibrahim di dalam kitabnya, beliau dalam madhab Imam Hanafi. Maka beliau mengatakan sangat diperbolehkan apabila di dalam masjid tersebut terdapat makbarah. Seperti orang soleh, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat di dalamnya sah atau tidak? Beliau mengatakan sah sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Ini di dalam kitabnya. Kemudian dicontohkan oleh beliau kalau seandai kata sholat di dalam masjid yang ada kuburnya tidak sah, maka orang yang sholat di Madinah yang di dalam masjid tersebut ada kuburan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ada makamnya Sayyidina Abu Bakar, ada makamnya Sayyidina Umar pada saat itu, maka semua kan sholat di Masjidin Nabawi yang ada makamnya. Seandainya kalau tidak sah, maka semua yang sholat pada saat itu tidak sah. Riwayat yang diriwayatkan ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, beliau mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahukan bahwa di Masjidil Khaif itu terkubur sab'ina nabiyan. Ada terkubur 70 nabi di Masjidil Khaif. Dan orang sholat di Masjidil Khaif. Orang sholat di atas tersebut di Masjidil Khaif. Kemudian diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau mengatakan ketika sholat Jumat, kan rumah Sayyidatuna Aisyah itu kan ada kuburan Nabi, ada kuburan Sayyidina Abu Bakar, ada kuburan Sayyidina Umar. Beliau sholat di situ. Bahkan setiap hari Jumat padat tempat tersebut jadi sesak karena orang sholat di tempat yang ada kuburan Nabi, yang ada kuburan Sayyidina Abu Bakar, yang ada kuburan Sayyidina Umar. Lantas apa sih maksudnya? Misalnya kalau sholat yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sholat yang ada kuburannya, artinya seandainya disalahgunakan. Jadi memahaminya ahli sunnah wal jamaah memahaminya masjid yang ada kuburannya apabila di depannya kita niatnya seperti orang Yahudi dicontohkan, menjadikan nabi-nabi itu disujud dan dibikin masjid dan disujud mereka menyembah, itu yang tidak boleh. Artinya apabila kuburan tersebut kita sholat niatnya untuk mengagungkan dan menyembah kuburan tersebut, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau memang sholat di kuburan, sholatnya lengkap, syarat sah sholatnya lengkap, rukun daripada sholatnya lengkap, maka sholatnya hukumnya sah. Yang masalahnya kalau sholat di atas kuburan misalnya, bagaimana itu najis atau tidak? Kita lihat, kalau dalam madhab Imam Malik tidak masalah sama sekali. Bahkan dalam madhab Imam Syafi'i, kalau sholat di atas kuburan dilihat, kalau kuburnya tanahnya sering digali, maka ditakutkan ada nana-nana bekas jenazah, bekas mayit, itu yang bikin sholat tidak sah karena ada najisnya, maka harus pakai alas. Kalau tidak pakai alas, maka tidak sah, maka makan tempat itu dikategorikan najis karena sering digali. Jadi wallahu a'lam bissawab. Berarti sholatnya tetap sah ya Bib ya walaupun ada kuburan di dalamnya, yang penting kuburan itu tidak disalahgunakan. Iya, dan memang syarat sholatnya sudah lengkap dan sah. Dan secara sholatnya sudah lengkap dan sah. Terima kasih Habib.